Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Oh, you can fit me inside the necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini, Sabtu 10 April 2021, kita berkumpul dalam kasih dan sukacita Allah di Gereja HKBP Bogor untuk menghantar sepasang kekasih, yaitu Febri Laurentius Siahaan dan Maria Uliarta Silayan, yang akan menghadap Tuhan dan memohonkan berkat-Nya turun atas pernikahan mereka. Untuk itu, marilah kita berdiri dan menyambut kedatangan kedua mempelai dan keluarga memasuki pelataran rumah Allah ini.
dengan Maria Uliarta Borusilai. Untuk itu marilah kita mengambil tempat duduk kita sesuai dengan protokoler kesehatan ibadah kita. Terlebih dahulu kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami, Febri Laurensius Siahaan dengan Maria Uliarta Borusilai, yang bermaksud akan melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat. Kiranya Tuhan sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat, untuk duduk kembali, kita mendengarkan persembahan pujian dari Esther Siahaan dan Tisha. Sing like a song.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, secara khusus buat saudara Febri Laurentius Siahaan dengan Maria Uliarta Burusi lain, sebelum saudara menerima pemberkatan pernikahan, terlebih dahulu kita mendengarkan dan menerima firman Tuhan yang saya kutip dari kitab Efesus pasal 5 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sekali lagi saya bacakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Masih dua mahamu sian biar di rohamuda mida Kristus. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, pernikahan adalah merupakan salah satu sejarah hidup di dalam kehidupan orang yang melaksanakan pernikahan. Adalah sesuatu hal yang sangat sulit untuk dilupakan, karena pernikahan adalah puncak dari cinta kasih, puncak dari persahabatan
antara laki-laki dan perempuan. Ketika mereka telah bersiap di dalam mengarungi cinta kasih itu lebih dalam, lalu mereka memutuskan dan menyepakatinya untuk melakukan dan melaksanakan secara bersama-sama di dalam persekutuan rumah tangga, yaitu dengan cara melaksanakan pernikahan mereka. Jadi pernikahan itu sesungguhnya adalah suatu jawaban di atas dari segala cinta kasih yang sudah ada dan tertanam di hati laki-laki, di hati perempuan, dan mereka padukan itu secara bersama-sama di antara pasangan yang hendak menikah tersebut. Dan ada bahasa di gijan disebut holong nirohai, ujungnya laos rahmat dogma kita, mana rahmat dogma dan sida madog. Sudahlah, marilah kita melangkah kepada pernikahan. Amanginang Tuhan Yesus di dalam mengawali mujizatnya, dia melakukan pertama sekali di tengah-tengah acara pernikahan. Pernikahan di Kana, ketika Yesus datang, lalu Yesus melihat ada kekhawatiran antara suhu anak dengan para guru karena mereka telah kehabisan anggur. Yesus melaksanakan satu tanda mukjizat. Dia menyuruh para pekerja, para pelayan, akapar bubas di pesta supaya mengisi air ke tempat tempayan yang sudah tersedia. Dan luar biasa amanah bahwa anggur yang diberkati oleh Yesus jauh lebih enak, jauh lebih bermutu dari apa yang sudah sebelumnya telah disediakan oleh Hasututo. Jadi luar biasa bahwa awal dari mukjizat yang telah diperbuat oleh Yesus diawali ketika dia melihat dan menghadiri satu pesta pernikahan di Kana. Jadi amanah, apa yang mau disampaikan oleh peristiwa yang diperbuat oleh Yesus itu dengan melakukan tanda mukjizat, yaitu pertama mau disampaikan adalah bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus mengawali berkat-berkat di dalam rumah tangga. Yesus mengawali mujizatnya di tengah-tengah rumah tangga. Untuk itu berarti di mata Yesus rumah tangga itu adalah hal yang spesial, hal yang khusus. Dan Yesus melihat bahwa di dalam rumah tangga itu harus diliputi oleh sukacita. Peristiwa mukjizat Yesus ketika mengubah air menjadi anggur adalah bahwa Allah menginginkan, Yesus menginginkan rumah tangga Kristen itu supaya menghasilkan sukacita dan berkat bagi orang lain. Orang yang datang ke pesta itu terberkat. Mereka sukacita ketika mencicipi anggur yang telah diberkati oleh Yesus. Mereka semua menyatakan, sungguh luar biasa enaknya anggur ini. Dari mana ini? Dakya somal di Indonesia anggur rasoni.
Alanido Dido Natorobima suku memang yang punya hajatan pesta ini adalah orang yang baik, orang yang luar biasa. Sebagian daripada para undangan itu tidak mengetahui bahwa anggur yang enak tersebut adalah oleh karena berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Abang yang mau disampaikan oleh mukjizat yang diperbuat oleh Yesus di tengah-tengah pernikahan yang ada di Kana, supaya pernikahan orang Kristen itu hadir membawa sukacita kepada orang lain, membawa sukacita kepada keluarga, membawa sukacita kepada lingkungan, membawa sukacita di hadapan Tuhan. Jadi pernikahan itu pertama sekali diberkati oleh Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus menginginkan supaya pernikahan itu supaya membawa sukacita dan damai sejahtera. Dikatakan di sana bahwa tanggung jawab suami supaya dia mengasihi istri, dan tanggung jawab istri supaya menghormati atau tunduk kepada suami. Dan di sanalah yang harus diingatkan kedua belah pihak harus benar-benar mau melaksanakan dan melakukan tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab suami supaya mengasihi istri bukan berarti bahwa istri itu hanya menuntut engkau mengasihi saya, engkau mengasihi saya. Dan ketika istri menghormati atau tunduk kepada suami, bukan berarti suami harus mengharapkan kamu harus tunduk, apapun yang saya katakan kamu harus siap, kamu tidak bisa melawan dan lain sebagainya. Bukan demikian pemanggilan maksud daripada mengasihi dan tunduk kepada pasangan. Tetapi pertama sekali, kasih itu adalah bagaimana kita melakukan itu sesuai yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan bagaimana istri tunduk, bukan hanya tunduk kepada suami, tetapi terutama bagaimana saudara tunduk terhadap Kristus. Abang nanti ketika saudara menjawab pertanyaan, apakah kamu mau, ada beberapa pertanyaan. Ketika saudara berdua menyatakan, ya, saya mau melakukan itu, berarti janji itu adalah pertama sekali bukan kepada pasangan, tetapi pertama sekali janji itu yang mau harus dilakukan adalah kepada Tuhan. Pertanyaan itu hadir dari Tuhan sendiri, bukan pertanyaan dari Mang Pendeta, bukan pertanyaan dari hamba Tuhan, tetapi Tuhan Allah memakai pendeta untuk menanyakan itu kepada saudara berdua. Ketika Anda menyatakannya, saudara berjanji mau melakukan itu, maka itu adalah janji kepada Tuhan, bukan pertama janji kepada pasangan, tetapi janji kepada Tuhan. Untuk itu, saudara Febri Laurentius dan Maria Uliana Lusilayan telah bersepakat, telah menyiapkan cinta kasih saudara berdua untuk saling mengasihi, untuk saling mendukung. Dan firman Tuhan menyatakan, baiklah aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan. Jadi pasangan itu adalah seorang penolong
yang sepadan, bukan menjadi beban bagi kehidupan kita, bukan menjadi pembawa malapetaka di dalam kehidupan kita, tetapi pasangan kita itu adalah hadir sebagai penolong yang sepadan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Anda berdua merasakan bahwa Anda itu hadir sebagai penolong? Si Febri hadir sebagai penolong bagi si Maria, dan juga si Maria hadir sebagai penolong yang sepadan bagi Febri. Penolong itu sangat penting ketika kita di dalam kelemahan. Maka Galileo, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang super, tetapi manusia memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, di sanalah sangat diperlukan seorang penolong. Jadi pasangan itu hadir sebagai penolong untuk memperlengkapi dan menyempurnakan kekurangan yang ada antara suami dan istri, antara persekutuan rumah tangga. Di sanalah dibutuhkan kita harus saling menopang dan saling membantu. Yang kedua, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini, bahwa supaya kita bisa menjadi seorang penolong yang sepadan, lalu firman ini menyuarakan kepada kita supaya marilah kita merendahkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau kita saling merendahkan diri, lalu di sanalah kita hadir sebagai penolong. Alai bolos wadong dapat daluhur rohan, na bolos wadong nabui mengalah di bagasan rumah tangga, maka sesungguhnya pasangan itu akan hadir sebagai beban bagi pasangan itu. Untuk itu, apabila saudara-saudara yang terkasih, bahwa firman ini mengingatkan cara khusus si Febri Laurensius Yahan dan Maria Juliana Silain supaya hadir sebagai penolong yang sepadan. Dan untuk itu, mari saudara berdua saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Merendahkan diri bukan berarti Anda menyatakan kalah kepada pasangan, tetapi Anda telah menunjukkan cinta kasih kepada pasangan. Kalau kita mengalah, kita merendahkan diri terhadap pasangan kita, berarti cinta kasih lebih besar terhadap pasangan kita. Saya yakin si Febri dan Maria dapat melakukan itu. Karena apa? Karena perjalanan rumah tangga adalah perjalanan penuh dengan kesulitan. Perjalanan rumah tangga bukan perjalanan yang singkat, tetapi perjalanan yang sungguh sangat luar biasa, yang tidak kita ketahui kapan batas-batas. Hanya Tuhan menyatakan hanya kematianlah yang dapat mengakhiri pernikahan kita. Karena hanya kematian, kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Jadi itu perjalanan rumah tangga itu kita tidak dapat ketahui sampai di mana batas. Hanya dikatakan sampai kematian. Jadi untuk itu, supaya Anda berdua benar-benar berjuang, benar-benar mau melakukan cinta kasih itu di dalam kerendahan hati dan ketulusan hati. Jangan kamu dipengaruhi oleh sesuatu hal di dalam perjalanan rumah tangga, tetapi mari kembalikan situasi yang ada di dalam
kehidupan untuk berjalan bersama-sama dengan pasangan. Situasi apapun ini, kesulitan apapun ini, penderitaan apapun ini, sukacita apapun ini yang sedang Anda hadapi dalam rumah tangga, mari jalani secara bersama-sama. Lalu Tuhan Allah akan memberkati rumah tangga, dan Yesus Kristus akan memberikan sukacita di dalam perjalanan rumah tangga. Biarlah kasih, biarlah cinta, biarlah persahabatan saudara selama ini yang telah terbangun di dalam kehidupan itu akan diperkuat di dalam perjalanan rumah tangga mulai hari ini dan sampai akhir kehidupan. Dan biarlah sukacita selalu bersama-sama di dalam rumah tangga Anda berdua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, Febri Laurensius Siahaan dan Maria Mulyarta Guru Silayan yang bermaksud melaksanakan perkawinan, dengarlah terlebih dahulu firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh karena itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu
sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikianlah firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala bagi jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku yang seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keremahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama adalah hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Biarlah damai sejahtera Allah menguasai hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Ia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengarkan firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya hendak bertanya kepada mempelai pria Febri Laurentius Siana. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini, yang menyaksikan bahwa saudara menghendaki Maria Uliarta Guru Silain menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia untuk melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia dan menanggung segala kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawab. Sekarang saya bertanya kepada mempelai wanita Maria Uliarta Guru Silain yang telah dipilih oleh saudara Febri Laurentius Siana untuk menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini, yang menyaksikan bahwa saudari menghendaki Febri Laurentius Siana untuk menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia untuk melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawab. Sekarang saya meminta saudara berdua untuk berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara berdua. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus saya menyatakan, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebuah silakan dengan sebuah bersemangat dan juga keluarga selain dan khusus kedua mempelai anak kami Febri Laurentius Siahaan dan juga Maria Beliarta Dulcilain. Kami ikut merasakan kebahagiaan anak kami dan juga guru kami di sini bahwa orang tua bisa menyaksikan antara kalian ke pernikahan di gereja HKBP Bogor ini yang dipimpin oleh Mama Pendeta Dian Situmorang. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalian berdua orang tua kita boleh menyaksikan pernikahan kalian. Kami dari Parhalado HKBP Pospat Bethlehem, di mana Febri sudah mengenal gereja kita yang berada di Batu Gede. Dengan ini satu warga jemaat Batu Gede bertambah menjadi jemaat yang full di HKBP Pospat Mingguan Bethlehem dan Buliarta serta menjadi jemaat HKBP Pospat Mingguan Bethlehem yang berada di Batu Gede. Untuk itu kami turut berdoa untuk kelanggengan kesuksesan rumah tangga kalian sehingga kalian ke depan boleh menjadi contoh dan panutan di tengah-tengah gereja kita dan juga di keluarga Siahaan dan keluarga Silain. Kami lihat si Febri ini adalah anak yang baik ya, saya pernah juga berkunjung rumah, anak yang boleh membanggakan papa dan mama. Kamu adalah papa si tua, mama si tua. Untuk itu kami yakin Febri boleh jadi mama sebentar lagi udah mau pensiun. Febri boleh menjadi si tua seperti papa. Dan Uliarta boleh mendukung apa yang sudah dilakukan Inang si tua selama ini di Pospat Bethlehem. Kalian boleh mendukung pelayanannya sehingga mama ini dengan senang dan bangga sukacita ya Inangnya dengan si tua walaupun jauh dari Bukit Waringin, tapi Inang ini dengan sukacita bersama-sama kami dengan melayani setiap sermon dan juga kegiatan apapun di tengah-tengah Pospat Bethlehem dan mama juga sebagai kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni pada bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena
Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Amanginang. Selanjutnya acara kita akan dipandu oleh majelis kita. The beauty and the grace, nothing we would change at all. A feeling that is deeper than the ocean, raging to the sound of us. The whisper of the wind, calling us to something more. What if we set out upon the waters, sail till we lose sight of shore? The light and the wilderness, we were made for all of this. You alone my confidence, ready for it all. This is who we are, this is where it starts. The rush of the unknown, awakening these untamed hearts, reaching out beyond our hesitations, knowing how we've come so far. The veil is getting thin, more than just a glimpse in time, speaking to the soul of every longing, calling it to deeper light. The light and the wilderness, we were made for all of this. You alone my confidence, ready for it all. This is who we are, and this is where it starts. 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 We were made for all of this. You alone my confidence, ready for it all. This is who we are, and this is where it starts.